Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu semenjak pertama kali gue bikin konten reaction ini. Ya, setelah 3 bulan pak, kita nunggu bertahun-tahun. Over season 4 tamatnya cuma 3 bulan. Ya, mau gimana lagi. Kalau lu tanya kapan season 5 bang, wow masih lama banget pak. Paling cepat 3 tahun, paling ideal mungkin 5 tahun dari sekarang. Ya pokoknya hari ini, minggu ini adalah episode terakhir Overlord Season 4, episode ke-13. Episode ini bakal nyeritain sebuah plot twist yang telah Mariama persiapkan dari Season 2. Dan itu bakal ada hubungannya dengan Putri Renner. Lu yang belum tahu apa plot twistnya, silakan nonton aja. Atau kita nonton dan kita bakal bahas sama-sama. Episode ini juga bakal nampilin setelah sekian lama absen Lord Philip. Lord Philip bakal muncul di episode ini. Dan kita akan melihat Albedo menjemput Philip. Ya bisa dibilang season 4 tuh dimulai dari Philip dan diakhiri oleh Philip. Ya itulah pokoknya. So sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Bye bye. Aduh, episode 12 langsung dimulai dengan Mare nih yang pengen ngebekuin kota. Nah ini kita bakal diliatin sisi sisi polos sekaligus gila dari Mare gitu. Dia saat ini lagi ngebahas tentang pembasmian satu ibu kota nih, tapi ngomongnya tuh dengan sangat polos tuh. Waduh, lu bakal lihat nih betapa kejamnya Mare di sini. Kalau lu baca volume terbaru, volume 16, bahkan Zesi tuh sampai jijik ngelihat sifatnya Mare yang ini nih, yang kelihatan polos, tapi sebenarnya tuh tidak pak, sebenarnya jahat. Lihat nih, dia nangis, padahal alasan kenapa dia nangis gara-gara dia pengen ngebekuin satu ibu kota dan dia tidak yakin bisa ngehancurin satu ibu kota ini hanya dengan satu skill. Lihat tuh betapa psikonya Mare tuh. Nangis gara-gara itu tuh. Coba lu pikir alasan yang bisa ngebuat seseorang nangis selain ini nih yang lebih absurd nih. Tidak ada. Aku akan menghancurkan ibu kota dan membantai penghuninya. Sambil teriak lah dia Hanzo juga ikutan. Ya ini kita bakal ngelihat momen Climb jadi badut dan sandiwara Renner. Ini kayaknya ini scene Renner tiba-tiba lari sambil bawa senjata. Oh, nggak diceritain. Kalau di novel, di sini Climb tuh heran kenapa bisa Renner lari nggak kelihatan capek, padahal dia lari sambil bawa pedang tuh. Nah di sini udah ngasih clue lagi nih kalau saat ini ada yang berubah di dalam diri Renner. Apa itu? Fallen Seed. Apa itu? Anak-anak panti. Nah, buat lo yang nggak paham, kenapa Renner tiba-tiba kepikiran untuk sembunyiin hartanya si King Raposa III? Ini sebenarnya nggak dijelasin sih, tapi menurut gua, Renner nih sengaja pengen ngumpulin semua harta milik kerajaan di satu tempat, biar gampang itu untuk dibawa lari sama pasukannya Sorcerer Kingdom. Emang sengaja aja dikumpulin satu tempat gitu, biar gampang untuk diambil. Nah, ini dia rencana bejatnya si Putri. Bejat satu ini, Putri Biadab. Oke, kita bakal lihat Vestur di buat mati sama si Aura nih. Iya. Mati nih, Pak. Ini Vestur belum perkenalkan diri langsung mati kayaknya nih. Oh, anjir betul. Anjir. Aduh, gua pause di saat yang tepat lagi ternyata betul. Aduh, kasihan, dia baru mau perkenalkan diri mati. Aduh. Ini gurunya Gazef loh. Aduh, kasihan. Aduh, baru mau perkenalkan diri mat. Syukur untungnya Brain tuh ketemu sama Kokyutos. Kalau ketemu Aura, belum sempat Brain hormat, perkenalkan diri, udah meninggoy pasti. Akhirnya pak, setelah sekian lama panahnya Aura diliatin nih. Buat lu yang nggak tahu nih, Aura tuh punya 2 senjata, panah sama cambuk. Dari season 1 sampai sekarang, yang selalu diliatin tuh cuma cambuk. Hingga akhirnya di episode ini kita diliatin seperti apa bentuk panahnya si Aura. Satu-satunya momen panahnya Aura tuh diliatin cuma di cover audio drama pertama kalau nggak salah. Oh iya, di sini alasan kenapa Aura ngomong kalau Demiurge pasti akan senang, karena Aura pengen ngambil item yang Demiurge tinggalin di season 2 tuh. Kalau lu ingat Operasi Gehenna, nah Demiurge itu sempat ninggalin item yang replika dari Armageddon Evil tuh, yang dikasih sama Ainz. Nah di sini Aura pengen ngambil kembali item itu. Anjir. Kastil beku semua pak, ini kayak Kokyutos nih. Nah di sini alasan kenapa Mare suruh Climb untuk kabur, karena Climb itu salah satu orang yang tidak boleh dibunuh sama Nazarick tuh, karena perjanjiannya Demiurge dengan Renner.
Nah ini juga yang jadi alasan kenapa di season 2 Shaltir nggak jadi ngejar Brain, karena di dekatnya Brain ada Climb. Lagi-lagi abang kita, abang Brain hoki. Oh nggak dibekuin tuh. Oh ya, berarti gue yang selama ini salah ingatan dong. Nah di sini rencananya Rainer dimulai. Musiknya nih pak, ini musik-musik tragedi nih. Oh gue baru ngeh di sini. Ya. Perhatikan kalimatnya Frost Virgin, dia ngomong gini loh. Silakan masuk manusia terakhir dari istana ini. Manusia terakhir. Artinya memang di sini Rainer sudah jadi iblis. Makanya dia sebut Climb manusia terakhir. Berhubung King Ramposa kan udah mati, tinggal Rainer doang artinya kan satu-satunya manusia. Tapi karena Rainer udah konsumsi Fallen Seed, artinya pada saat itu memang dia sudah jadi iblis. Makanya si Frost Virgin ngomong ke Climb kalau Climb manusia terakhir. Musiknya pak. Bukan setan, ini bukan musik ternyata. Alah, gue kira musik kayak menggema gitu untuk bikin efek tegang. Ternyata bukan musik, suara motor. Ya ilah, suara motor ternyata. Ya, ini Climb lagi mode MC. What? Wah, apa? Gimana? Serpihan tulangnya Ainz atau armornya si Climb? Bentar, kepalanya Ainz retak atau gimana sih? Tapi itu serpihan tulangnya Ainz berarti dong. Waduh, di sini Ainz sindir. Ainz sindir anime shonen nih. Jika ini adalah sebuah cerita atau sebuah kisah, kemarahanmu akan membangkitkan kekuatan yang terpendam. Tapi tidak pak, tidak ada plot armor di sini. Iya, tiba-tiba Climb kepikiran, apakah aku bisa membunuh Sorcerer King dengan pedang ini? Ya diketawain sama Albedo. Kasian, badut. Seingat gue ya, kalau di novel, di scene ini, Climb tuh mikir kalau bola merah yang di perutnya Ainz itu kelemahannya. Jadi si Climb itu pengen nargetin bola merah di perutnya Ainz untuk diserang. Baru di sini Ainz tuh penasaran apakah world class item bisa dihancurkan dengan pedang yang Climb pegang nih. Cuma kita nggak pernah tahu nih jawabannya, apakah world class item bisa dihancurkan atau tidak. Oh, di sini tuh diliatin kekuatan cincinnya si Regret. Buat lu yang nggak tahu, cincin ini tuh bisa nambah 5 level warrior. Tapi tetap aja, siapa gunanya 5 level kalau levelmu cuma 20 gitu, lawan level 100 tidak ada guna. Nah tuh, makanya, nah tadi tuh kalau lu notice, kita diliatin Climb lagi ngelihat bola merah di perutnya Ainz. Karena dia mikir tuh, oh itu kelemahannya Ainz tuh, makanya pengen ditusuk. Waduh kasihan, Climb betul-betul diperlihatkan berjuang loh ini. Oh, di sini disebut nih tentang world class item, apakah bisa dihancurkan dengan Razor Edge atau tidak? Ternyata disebutin. Harusnya waktu Climb mati, kita udah langsung diliatin Albedo sama Rainer nih. Climb habis dihidupin sama si Pestonya. Buat lu yang nggak tahu, Pestonya tuh bisa hidupin orang. Tapi kalau nggak salah, bayaran untuk ngehidupin orang tuh Pestonya butuh sesuatu yang berharga deh. Seingat gue ya. Makanya tadi ada suaranya Pestonya tuh. Jadi yang ngehidupin Climb itu Pestonya. Wah, Rainer udah jadi iblis nih. Aduh, kok kayak kayak aneh gitu ngelihat Rainer bentuk iblis gini. Kalau di novel keren loh, tapi di anime kok kayak belum terbiasa aja sini. Itu tuh. Nih, kalimat ini nih. Menyediakan racun untuk dimasukkan ke dalam makanan maupun berakting di ruang tahta. Makanan apa? Makanan apa nih? Apakah King Ramposa lagi diliatin tadi lagi makan? Kayaknya tidak. Terus makanan apa nih? Waduh, kayaknya sih yang di panti tuh. Tadi tuh di panti tuh diliatin makanan-makanan tuh. Apakah itu? Tidak tahu saya sih. Wah, di sini nih, rencana menghancurkan kerajaan ini ada 90% ide darimu. Ini ngasih lihat nih kalau dari awal yang biadab emang Rainer. Aku tak menyangka mimpiku bisa terwujud hanya dengan mengorbankan sebuah kerajaan. Memang otak patah nih orang. Wah anjir, senior Rainer nih ngeri loh. Waduh, Rainer nyanyi, waduh. What? What?
Kok jadi Overlord Red? Oh, ini kejutannya ya? Raider nyanyi aja. Lah. Tiba-tiba ada scene musikal. Anjir. Oh shit. Waduh, ini kita dilihatin, Pak. Kita dilihatin ini, Pak. Ini kejutannya nih, kita dilihatin bagaimana Demiurge ketemu sama Rainer. Aduh, teori gue bener. Konten gue yang bahas rencana besar Rainer terkonfirmasi di sini loh. Setelah membaca, aduh, apakah scene yang itu juga terkonfirmasi yang masak-masak? Yang waktu ketemu dengan buka jendela. Makan tuh, Makan tuh, betul Pak teori gua, Apa gua bilang? Rainer ketemu sama Demiurge di sini. Makanya kita diliatin jendela terbuka. Oh, terima kasih episode terakhir Overlord. Aku seneng. Aduh. Bener Pak, aduh, teori gue terbukti bener. Seneng gue nih. Dikonfirmasi langsung sama anime. Kapan anime sebaik ini coba ngasih konfirmasi kayak gini loh. Betul lagi Pak tentang Rainer yang bisa tahu anjir, semua itu dia tahu dari Demiurge. Betul lagi Pak. Tentang kakak. Ini yang Zanak bingung loh, kok bisa Rainer tahu tentang mereka semua, padahal Rainer tuh kayak burung yang terkurung dalam kandang. Gue berteori kalau dia semua tahu itu dari laporannya Seba sama Demiurge, karena sebelum itu dia sudah kerja sama. Oh betul. Aduh, gue seneng banget Pak. Lu bayangkan Pak. Aduh. Rencana besar Rainer itu teori pertama yang gue buat loh. Teori yang betul-betul gue buat, nggak nyontek dari orang. Bukan istilahnya bukan nyontek apa. Bukan ngambil teori yang udah jadi. Nggak, gue betul-betul nge-craft gitu teori dari awal nih. Teori rencana besar Rainer. Betul Pak. Semua disinggung tentang Rainer nih. Ayolah tolong masak. Ayo masak. Ini juga terkonfirmasi nih kalau Rainer yang ngasih tahu satu markasnya Avenger yang Hilma. Kalau ini mah semua orang sudah tahu nih alasan kenapa Shaltir tidak jadi kejar Climb nih. Tidak jadi kejar Brain. Nah, tentang warna baju ziranya Rainer, tentang warna baju ziranya Climb, kenapa dibuat cerah biar para penduduk Nazarik tuh bisa tahu yang mana yang tidak boleh dibunuh. Apa hubungannya Rainer sama Climb? Oh tidak, sudah habis. Aduh, tidak dikasih lihat tentang masak-masak. Aduh, biarlah. Tidak, gue senang. Semuanya yang lain tuh udah terkonfirmasi. Kecuali yang senang-senang, yang masak-masak nggak apa-apa lah. Gue senang Pak. Waduh, aduh. Akhirnya Bapak kita lihat Bang Rainer. Aduh, Lord Philip bakal dijemput sama Albedo. Apakah bakal kita liatin scene sate, tusuk sate? Itu tadi. Aduh, gue masih euforia nih dengan scene Rainer tadi. Bukan tusuk sate tuh? Lah, bukan tusuk sate ya? Aduh, gue nggak ingat. Ini tusuk sate itu bukan ya waktu scene? Kok diliatin kepala? Kayaknya gue yang salah ingat. Lagi-lagi gue salah ingat nih. Nanti gue coba cek di konten breakdown deh ya. Mana yang betul nih? Tuhan, darah semua itu Pak. Itu di mentionnya Philip, darah semua tuh. Nah itu
Lu lihat yang di atasnya Ainz, itu tuh harta yang disembunyikan sama Clime tuh. Kenapa ditaruh di gudang biar gampang diambil? Oh, Raven betulan berkhianat tuh. Guren tidak diliatin. Tamat guys. Coba gue notice satu hal sih. Coba lihat scene paling terakhir di episode 13 ini. Tulisannya gini loh. Dan akhir pun dimulai. Ini bisa ngasih tis kalau season 5 atau season terakhir Overlord. Udah itulah. Meskipun banyak ingatan gue yang salah ya, terutama di bagian Mare yang ngebekuin satu ibu kota sama ternyata Philip nggak disate tuh. Tapi rencana besar Rainer guys, rencana besar Rainer. Saya dengan bangga menyatakan kalau itu bukan lagi teori, tapi itulah kenyataan yang gue berhasil susun. Itu memang alur cerita tentang rencana besar Rainer. Baru kali ini gua kesel kena spoiler, pakai acara spoiler overload nyanyi-nyanyi si beneran ada wakakek. itu sama sekali nggak ke-expect sih kalau Rainer bakal nyanyi sih. Kapan coba Overlord ada scene nyanyi? Tidak ada pak, baru kali itu tuh. Bagaimana guys? Teori besar, rencana besar Rainer terbukti benar, sudah bukan teori. Gua seneng. Para tamat ya. Overlord Red. Halo everyone. Tapi pas Rainer nyanyi, vibes Nazariknya dapat parah kayak vibe mewah gitu. Pas Rainer nyanyi, gue kayak lagi ngeliat cewek apa ya, kayak karakter cewek yang gila, pengen bersenang-senang gitu. Makanya di akhir kan kita diliatin Rainer yang mutar badannya sambil ketawa tuh, kayak akhirnya semua rencanaku terbayar tuntas dan lunas. Itulah. Ada Bang. Oh iya ada Brain. Hahaha, taruhan gue tentang Babang tampan Brain muncul lagi di eps terakhir bener kan, meskipun sekilas. Oh iya bener, gue sampai wajah lupa loh. Tersenyum. Sangat memuaskan di akhir. BTW ini anime dark fantasy kan, bukan anime musikal Disney. Musikal dark fantasy Disney. Fallen Season akhir buat apa? Buat Clime itu. Dikasih ke Clime biar mereka berdua sama-sama abadi. Jadi bisa begituan terus. Vestor mati, muridnya nge-lag semua. Iya. Aduh, gue masih seneng banget nih pak. Akhirnya pak, teori pertama yang gue buat tuh, gue masih ingat tuh. Coba gue cek ya konten itu ya. Gue tuh ngomong, ini kalian sama ini minta gue bikin teori kan. Nah ini, gue bikin teori nih. Kalau Rainer punya sebuah rencana besar. Rencana besar Rainer. Apakah ada kemungkinan atau tidak, nggak tahu. Tapi mari kita berdoa aja lah semoga ada. Saweran buat Neng Rainer, sang biduan kita. Iya, Neng Rainer. Terima kasih sudah bernyanyi. Kita punya biduan. Terima kasih juga telah mengonfirmasi konten rencana besar Rainer. Gue seneng banget. Terutama tentang detail yang itu tuh, yang tengah malam dan buka jendela itu. Apakah mimpi Rainer cuma bisa hidup abadi doang? Seperti yang gue bilang, Rainer tuh tujuannya Rainer tuh cuma cari yang opsi paling aman. Philip di LN di Sate BG, cuman di anime hanya ditunjukin darah-darah di kastil. Iya kah? Gue nggak ingat sumpah. Nanti gue cek di konten breakdown deh ya, untuk mastiin. Si Raven dari mana baru nongol? Dengan ini saya menyatakan Rainer resmi menjadi waifu saya. Bodoh amat, saya tidak peduli. Saya cuma peduli dengan teori gue yang terbukti benar tentang rencana besar Rainer. Gue senang banget pak tentang detail, terutama detail yang itu tuh, detail jendela tuh gue seneng banget, bener loh. Gue mungkin satu-satunya orang yang notice tentang detail itu loh. Rainer bakal singgung lagi di volume selanjutnya. Rainer tuh disinggung lagi di epilog volume 16, tapi nggak disebutin namanya, cuma disinggung doang. Tinggal nunggu Albedo Secret Unit terkabul. Kalau Albedo Secret Unit itu bukan teori gue. Bang, teori abang tentang rencana besar Rainer, garis besarnya up. Intinya gini, rencananya Rainer kan selama ini tuh gak pernah diceritain. Kayak berserakan gitu rencananya Rainer. Kok bisa begini, kok bisa begini. Jadi Rainer nih punya banyak banget plot hole. Nah, gue bikin konten itu untuk ngebuat satu timeline nih. Dari mana awalnya
dan kenapa Rainer bisa ketemu sama Demiurge itu kan nggak pernah diceritakan tuh. Kapan Rainer ketemu sama Demiurge, di mana mereka ngobrol, isi pembahasannya apa, itu kan nggak pernah. Nah, gue bikin konten itu untuk ngebuat timeline nih. Oh, dari sini sampai ke sini. Nah, ini semua ketemu nih. Salah satunya scene yang tadi tuh yang di jendela tuh, yang tengah malam baru Clime masuk ke dalam ruangan. Nah, gue gunain itu sebagai salah satu bukti nih. Demiurge pada malam hari itu setelah pamitan sama Ainz di season 2 episode 10 waktu ketemu sama Soare, Demiurge itu pamit untuk ketemu sama Rainer, yang malam hari itu dia ketemu sama Clime. Nah, masalahnya yang menarik, detail Rainer ini sama si Demiurge ini beda episode. Gue lupa episode gimana ya urutannya. Kayaknya gini. Rainer sama Clime yang ketemu tengah malam itu episode 9, tapi Demiurge yang pamit itu episode 10. Jadi kan secara episode nih gak nyambung nih. Loh, kok bisa? Tapi ternyata gue berhasil notice kalau ada timeline nih yang sengaja diputar untuk bikin kita bingung. Nah, itu gue satukan semua itu untuk jadi satu timeline lurus, alur cerita bagaimana ceritanya Rainer bisa ketemu dan ngebentuk kerjasama dengan Nazarick. Dan scene tadi bener-bener menjelaskan semuanya. Waduh, gue seneng banget. Tadi itu juga mengonfirmasi kalau Demiurge sama Rainer itu sudah kerjasama semenjak season 2 kan. Nah, Jaldabaoth muncul season berapa? Season 2. Jadi siapa nih yang bikin Jaldabaoth? Apakah Demiurge atau ada campur tangan Rainer? Tadi Albedo ngomong kalau rencana menaklukkan Restigia Kingdom 90% rencananya Rainer. Lalalala. Sama tentang scene masak-masak tadi tuh. Rainer kan dapat racun tuh dari Albedo buat ditaruh di masakan. Masakannya siapa? Hah? Apakah kita dari tadi diliatin kalau Rainer lagi masak buat King Ramposa? Kayaknya tidak. Waktu King Ramposa mati ada makanan terlihat? Tidak juga. Terus kapan Rainer bikin makanan? Waktu di panti dong. Apalagi? Apalagi kalau bukan waktu di panti? Gimana teori gua, guys? Kalau Rainer mengorbankan anak-anak di panti? Anak emas Mariama. Ya, buat lu yang gak tahu, Rainer itu anak emasnya Mariama. Kubus hitam itu apa? Itu namanya Fallen Seed. Itu yang ngebikin Rainer jadi iblis. Halo everyone. Bang, asli gue merinding lihat Rainer nyanyi. Mau tahu bang nasib Clime setelah itu gemen bang? Intinya gini, gue pernah nemu. Halo everyone. Enggak. Lah katanya Ainz dikabarkan mati bang. Itu di skip. Itu harusnya di volume 11. Gue pikir bakal dipindahin bakal ditaruh di ending untuk ngebuat movie-nya hype, tapi ternyata enggak. Jadi itu totally bakal kena skip semua. Scene yang Henry ngomong kalau Ainz mati. Bahkan kita gak akan dapat Desa Karna lagi tuh. Karena Desa Karna tuh gak pernah, terakhir kali Desa Karna disinggung tuh di volume 16. Artinya sampai season 5 kita harus nunggu season 5 kalau mau lihat perkembangan Desa Karna terbaru. Karena di movie gak mungkin nampilin Desa Karna kan. Karena movie udah terlalu compact. Udah 2 volume jadi satu movie, gak akan sempat nampilin kondisi Desa Karna. Jadi ya udah, buat lu yang berharap bisa ngelihat Henry lagi sama Desa Karna, enggak, jangan berharap deh. Terutama di movie lu jangan berharap. Mau tahu nasib Clime setelah itu gimana bang? Intinya gini, gue pernah nemu, gue lupa di mana ya. Gue nemu, pokoknya Moriyama pernah ngomong gini deh. Ada yang nanya, sekarang kan Clime udah gabung sama Nazarick, berarti Clime bisa ketemu sama Sebas dong. Nah, Moriyama nanya, bisa, asalkan ini kata kuncinya, asalkan Clime bisa keluar dari kamar. Lu paham gak maksudnya apa tuh? Ya lu pikir sendiri lah. Kalau lu gak paham silakan cari tahu lah. Intinya gitu lah. Nah buat lu yang nanya nasibnya Clime terbaru gimana, ya mungkin kayak gitu nasibnya. Ras Rainer sekarang apa? Oh iya, kalau di novel tadi itu disebutin kalau Albedo ngelihat Rainer bukan seperti Im, tapi lebih seperti Sukubus. Nah rasnya Rainer saat ini itu Im. Tapi kalau di novel Albedo ngelihat ini mah cewek, lebih cocok jadi Sukubus daripada jadi Im. Ya karena sebejat itu Rainer. Terutama sama Clime ya. Nggak tahu kenapa Clime tuh kayak Clime lagi. Kenapa Rainer tuh kayak tergila-gila sama Clime gitu. Kita nggak bisa memahami pemikiran orang psiko soalnya. Apakah di novel Rainer nyanyi juga? Tidak ada pak. Makanya gue kaget lihat tiba-tiba ada scene nyanyi. Tidak ada Overlord nyanyi. Gue kaget sumpah itu tadi lah. Kenapa tiba-tiba? Gue sama kagetnya kayak gue ngelihat itulah Brain setengah episode tiba-tiba ending dilihat tiba-tiba Brain mati langsung musik ending. Nah sama tuh lah. Kenapa tiba-tiba Rainer nyanyi? Tidak ada di novel nyanyi bapak. Halo everyone.
Bang, kok Ainz GK jadi lawan PDL? Ainz tuh nggak akan lawan PDL, at least sampai volume 17 atau 18. Jadi lu jangan berharap Ainz ngelawan PDL lagi setelah kemarin. Karena PDL tuh langsung mundur setelah dari yang episode 11. PDL langsung mundur, udah nggak balik lagi ke Restige Kingdom, udah dipasrah gitulah. Udahlah, biarkan negara itu hancur lah, balik aja. Balik atur rencana buat serangan balik, pulang. Itu negara hancur aja lah, bodo amat, udah tidak bisa diperjuangkan lagi. Makanya PDL udah nggak kelihatan lagi. Tapi nantilah kalau ada membernya cukup. Hello everyone. Bang, bukannya di LN dikasih tahu Philips dan keluarga ditusbol dari pantat ke mulut. Nah itu, gue juga mikirnya gitu. Tapi cuma diliatin kepala doang tadi loh. Nantilah gue cek di konten breakdown ya. Apa gue yang salah ingat atau gimana ya? Atau emang diubah di versi anime? Nanti gue coba lihat. Harusnya Ainz gak ikutan jadi aktor di ruang tahta. Makanya kaget Rainer pas tahu Ainz mau ikutan jadi aktor. Oh iya, buat lu yang saat ini berpikir, Bang, Rainer kan pintar nih. Artinya Rainer bisa aja dong berkhianat ke Nazarick. Tidak. Jawabannya tidak. Kalau lu baca novel, lu bakal baca dengan sangat jelas kalau Rainer itu bisa dibilang kayak udah kena mental sama Ainz. Karena Rainer itu tidak menyangka kalau Ainz bakal ikut dalam sandiwaranya. Sandiwara apa, It? Yang tadi tuh yang ada di ruang tahta. Nah, dengan kata lain, Rainer itu menganggap kalau saat ini Climb dijadikan sebagai hostage, bahasa Indonesianya apa ya? Dijadikan sebagai sandera. Intinya gitulah. Karena tiba-tiba Ainz ngajak Climb untuk duel, di situ langsung Rainer bisa dibilang kayak, wah, Sorcerer King telah berhasil membaca rencanaku. Wah, ini artinya aku sudah tidak mungkin aku bisa melawan dia. Dia sudah tahu kelemahanku adalah Climb. Bla 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 bla. Pokoknya langsung kesimpulannya, Rainer merasa kalau dia tidak mungkin bisa berkhianat ke Sorcerer King. Jadi buat lu yang mikir, Bang, bisa aja kan Rainer berkhianat sama kayak dia berkhianat ke kerajaan? Gak mungkin, Pak. Oh iya, ending tadi tuh gak ngeliatin Guren loh. Padahal kalau di novel, Ainz tuh ngomong ke Albedo, turunkan Guren dan bakar semua tubuh-tubuh dan bakar semua tempat ini. Jangan biarkan ada tubuh yang tersisa, biar tidak ada penyakit. Nah, scene itu bisa jadi momen kita diliatin tuh seperti apa bentuknya Guren, tapi ternyata gak dimasukin di anime. Bang Revan, kok selamat? Sumpah, jujur ya, gue tuh gak terlalu paham posisinya Marquis Raven selama di volume 14. Cuma setelah gue lihat tadi di anime, akhirnya gue paham nih. Jadi Marquis Raven itu emang bisa dibilang udah kerjasama dengan Sorcerer King sejak awal. Jadi waktu di episode berapa tuh Rainer kan bilang kalau Marquis Raven sudah berkhianat. Nah itu memang Marquis Raven memang beneran berkhianat. Cuma Rainer sengaja menggunakan nama Marquis Raven sebagai pengalih perhatian biar Rainer tidak dicurigai. Walaupun memang kenyataannya Marquis Raven memang berkhianat. Nah di episode berapa ya? Yang waktu Ainz ngobrol di dalam kantornya tuh, waktu si Armor Tahu muncul, Ainz sempat muji Albedo dan ngomong kalau Albedo telah berhasil, ingat loh, telah berhasil meyakinkan beberapa bangsawan untuk berkhianat. Itu ada tuh kalimat itu tuh. Gue lupa di episode berapa yang mereka ngobrol di pas Enauru tuh episode berapa ya? 9 kayaknya. Di situ tuh Ainz ngomong kalau Albedo telah berhasil meyakinkan beberapa bangsawan untuk berkhianat. Nah, bangsawan apa itu? Marquis Raven. Hello everyone. Apa maksud Rainer menyimpan mahkota dan benda buku sejarah kerajaan disimpan di pusat kerajaan, padahal kerajaannya mau dihancurkan? Seperti yang gue bilang tadi, itu semua biar gampang diambil sama Ainz doang. Baru makanya pas Ainz duduk di atas di atas kursi tahta yang sudah hancur, itu kan di atas ada mahkotanya si King Ramposa sama pokoknya barang-barang yang dibawa lari sama Climb itu ada di atas semua situ. Karena sengaja emang disimpan di satu tempat biar bisa diambil semua. Nah, itu tadi episode terakhir of Road season 4 yang ditutup dengan Rainer jadi Princess Disney. Kapan lagi kita lihat anime Overlord ada scene nyanyi-nyanyi? Tidak pernah kan lo lihat. Cuma Rainer doang nih. Anak emasnya Mariama nih. Emang anak emas. Kalau Bran itu anak emasnya Madhouse. Rainer itu anak emasnya Mariama tuh. Makanya sampai dapat scene nyanyi loh. Kapan cuy? Dan yang bikin gue lebih senang lagi karena teori gue tentang rencana besar Rainer akhirnya terbukti, Pak. Terutama di bagian jendela yang dalam kamar gelap tuh. Gue sakti. Kali ini gue percaya kalau gue sakti. Luar biasa guys. Ya itulah. Itu tadi. Tidak terasa 3 bulan kita sudah bersama di konten reaction ini. Gak tahu ya kapan kita bisa kayak gini lagi ngebahas Overlord, terutama over season 5. Mungkin paling cepat 3 atau 5 tahun lagi. So,
Itu tadi episode terakhir for season 4 yang ditutup dengan cukup memukau buat gue pribadi. Gue cukup seneng. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa, itulah pokoknya. Sampai jumpa 5 tahun dari sekarang. Sampai jumpa ketika season 5 sudah rilis. Bye bye guys. Oh ya, gue lupa. Terima kasih buat semua yang udah nonton ya selama 3 bulan terakhir. Semua kalian yang nonton konten reaction gue, terima kasih banyak. Buat semua yang udah nyawer selama proses gue live, gue recording, gue bikin konten reaction ini, gue ucapin terima kasih banyak. Untuk juga semua yang udah gabung member, yang super chat, super sticker, para sultan, para penonton, thank you very much. Sampai jumpa di 5 tahun ke depan. Semoga kita masih sehat lah. Bye bye. Fort udah tamat, Pak. Udah lah. Wah, tutup aja recording ini.